Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai homeschoolers, ketemu lagi dengan Kak Leni di mata pelajaran IPS. Nah, kita masih ada di materi modul 1 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang letak Indonesia. Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang bentuk rupa bumi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk rupa bumi yang berupa daratan. Nah, oke, sebelumnya Kak Leni jelaskan dulu ya, bahwa bentuk rupa bumi atau permukaan bumi itu terdiri dari dua, yaitu daratan dan lautan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang daratan. Ada apa aja sih yang daratan itu? Nah, kita bisa lihat, untuk yang pertama, yaitu ada gunung. Gunung itu apa? Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Seperti kalian lihat di gambar sebelah kanan ya, yaitu. Nah, karena gunung merupakan tonjolan, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi gunung ini tingginya kira-kira ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan air laut. Nah, gunung ini kita lihat gambarnya, ini ada bagian-bagiannya ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagiannya ada apa aja. Oke, sini kalian nih tunjukkan ya. Jadi bagian gunung yang pertama di sini yang paling atas sendiri. Nah, ini adalah puncak gunung ya. Terus yang kedua, lereng gunung. Lereng gunung adalah bagian miring gunung ini. Nah, ini adalah lereng gunung. Bagian tengah ya, yang berupa sisi miring. Terus, yang bagian bawah sendiri, nah di sini, ini adalah kita sebut kaki gunung. Nah, kaki gunung ini biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk dibuat rumah-rumah ya, atau pemukiman. Nah, oke. Nah, kalau kalian mau tanya ya, kalau ada gunung, beberapa gunung dalam satu wilayah ya, itu kita menyebutnya apa? Benar sekali ya, kita menyebutnya adalah pegunungan. Nah, jadi pegunungan ini adalah kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu, yaitu kita sebut pegunungan. Kalau di pegunungan ini, ya, ini kita tidak akan menjumpai gunung aktif. Kenapa? Karena pegunungan tidak mengalami erupsi. Di sini kita bisa lihat, nah, pegunungan ini, ya, ini dibagi menjadi dua. Sebentar, dibagi menjadi dua, yaitu pegunungan tinggi dan juga pegunungan rendah. Kalau contohnya ada apa aja sih? Maaf. Contohnya itu ada, kalau di Indonesia ya, itu ada pegunungan Bukit Barisan, pegunungan Kapur Utara. Terus di sini kita bisa lihat pegunungan Menoreh, pegunungan Meratus, pegunungan Jayawijaya, pegunungan Barisan Sudirman, pegunungan Kars Bantimurung. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Kalian bisa baca pada modul yang akan potongan modul yang akan kakak berikan nanti. Oke, kita lanjut. Setelah gunung kita akan membahas mengenai perbukitan ya. Perbukitan dengan pegunungan sama nggak ya? Beda ya. Jadi kalau perbukitan ini adalah bentuk muka bumi yang tinggi memanjang, terdiri atas bukit-bukit ya. Jadi bukitnya nggak cuma satu aja. Nah, kalau pegunungan itu kumpulan dari gunung-gunung. Kalau perbukitan kumpulan dari bukit-bukit. Ketinggiannya itu antara 20 sampai 300 meter. Jadi lebih tinggi mana? Pegunungan atau perbukitan? Tentu saja lebih tinggi pegunungan ya. Nah, jadi perbukitan ini lebih rendah. Contohnya bukit yang ada di Indonesia ini seperti ada Bukit Lebong di Bengkulu ya. Nih, kalian kasih di sini.
Bukit Lebong, Bengkulu, Bukit Tinggi di Sumatera, dan Bukit Sumedang di Jawa Barat. Oke. Nah, lalu kita bicara tentang dataran tinggi. Dataran tinggi ini bisa juga disebut sebagai plato, yaitu adalah tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Ketinggiannya ini sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini terbentuk akibat dari hasil erosi dan sedimentasi ataupun bekas dari kaldera. Kaldera itu adalah kawah gunung api yang tertimbun material gunung. Contohnya, nah ini contohnya, ada dataran tinggi Gayo di Aceh, terus dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Selain ini masih ada banyak lagi, ini hanya beberapa contoh saja ya. Oke, kita lanjut. Dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah permukaan bumi yang paling banyak dihuni oleh manusia ya. Jadi yang biasa dibuat permukiman penduduk. Dataran rendah ini adalah ketinggiannya itu antara 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Jadi kalau kalian pergi ke pantai misalnya, itu tentu aja dataran rendah ya, karena dekat dengan permukaan laut. Contohnya kalau di Indonesia ini ada dataran rendah. Kalau kamu tinggal di Solo ya, itu tentu saja kalian tinggal di dataran rendah. Terus kemudian dataran rendah pantai utara Jawa, dataran rendah pantai timur di Sumatera. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dataran rendah nih, kalian bisa lihat ya di sini. Dan dekat dengan pantai kan? Nah, ini, karena tentu saja yang dataran yang di dekat dengan pantai itu kita sebut dataran rendah karena ketinggiannya sangat rendah. Lanjut. Yang selanjutnya kita bicara tentang lembah. Kalau tadi kita bicara tentang permukaan bumi yang menonjol ke atas, sekarang kita mau bicara tentang permukaan bumi yang berupa cekungan ya. Nah, itu kita sebut dengan lembah. Oke. Nah, lembah ini adalah dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, yaitu di sela-selanya. Seperti gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari lembah. Lembahnya yang mana? Nah, ini kan ada bukit ya. Nah, lembah itu adalah yang di bawahnya ini, yang di sela-selanya ini. Itu kita sebut sebagai lembah. Kalau di Indonesia sendiri, ya, contohnya itu ada lembah Baliem, itu di Papua, lembah Bada di Sulawesi Tengah, lembah Anai di Sumatera Barat, dan lembah Ngarai Sianok di Sumatera. Itu ya. Oke. Nah, tadi sudah kalian dijelaskan beberapa contoh permukaan bumi yang berupa daratan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas permukaan bumi yang berupa perairan. Nah, untuk hari ini materi yang kalian diberikan mungkin cukup sekian. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Ini rasa ini sudah cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.